Tunggu sebentar. Yakin, Mas? Doakan saja aku. Apakah semua sudah dipersiapkan, Galung? Sampun, Jenderal. Kalau begitu, kita pergi ke kediaman Bapak Presiden sekarang. Baik, Jenderal. Monggo, Bu. Mas, ada tamu yang sudah menunggu di depan. Ini masih terlalu pagi, sayangku. Siapakah orang itu? Silahkan langsung menemuinya saja, Mas. Ternyata kau, Dirman. Parjo, Galung, tunggu di sini. Siap, Jenderal. Apa yang membawamu kemari, Dirman? Apa yang membuat Anda sudah berpenampilan rapi begini? Silahkan diminum dulu mumpung masih hangat. Terima kasih. Kemarin, Belanda sudah mendeklarasikan bahwa mereka sudah tidak ingin terikat lagi dengan perjanjian Renville. Saya harap Bung Karno bisa turut pergi dari tempat ini. Bung, pergilah bersama saya. Engkau seorang prajurit. Tempatmu berada di dalam medan pertempuran dengan anak buahmu. Dan tempatmu bukanlah pelarianku. Aku harus tetap di sini, sehingga memungkinkanku untuk berunding dan memimpin semua rakyat Indonesia. Apakah ada instruksi terakhir sebelum saya pergi dari tempat Anda? Jangan adakan peperangan di jalanan dalam kota. Kita tidak akan mungkin menang. Tetapi, pindahkanlah tentaramu di luar kota. Dan berjuanglah sampai mati. Aku memerintahkan kepadamu untuk menyebarkan tentaramu ke desa-desa. Jenderal Sudirman dan tentara Indonesia bergegas keluar Yogyakarta dan masuk hutan untuk segera memulai perlawanan. Beliau bersikukuh untuk tidak menyerah kepada Belanda dengan menjalankan taktik perang gerilya semesta sesuai dengan perintah Presiden. Presiden Soekarno dan Kabinet Hatta I mengadakan rapat dari pagi hingga siang hari. Setelah mempertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi, pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak meninggalkan ibu kota agar dapat mudah berhubungan dengan Komisi 3 Negara selaku perwakilan PBB. Pemerintah memutuskan untuk menyiapkan surat mandat, berjaga-jaga atas kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Surat mandat tersebut akan diteruskan kepada Syafruddin Prawira Negara di Sumatera dan A.A. Maramis di India. Lik, tolong ketikan kedua surat ini secepatnya. Baik, Pak. Jika
Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasakan kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk pemerintah Republik Darurat di Sumatera. Bapak dan semua anggota pemerintahan yang ada di sini mohon mengikuti saya dengan sukarela daripada jatuhnya korban jiwa. Baiklah, bisakah Anda tunggu sebentar di luar? Kami perlu bersiap-siap terlebih dahulu. Baiklah, 1 menit yang saya berikan. Tolong, urus surat ini. Antarkan kepada Syarifuddin Prawira Negara yang ada di Bukit Tinggi dan Mr. Maramis di India. Jangan sampai Belanda tahu. Tersebarnya berita bahwa Belanda telah melancarkan agresi militer 2 yang menyebabkan kelumpuhan Yogyakarta serta penangkapan sejumlah petinggi negara di ibu kota. Syafruddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran yang sedang ditugaskan di Bukit Tinggi, mengunjungi kediaman Tengku Muhammad Hasan selaku Gubernur Provinsi Sumatera. Setibanya di sana, rupanya Tengku Muhammad Hasan sudah bersama Kolonel Hidayat Marta Atmaja, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Apa kabar Pak Menteri? Kesal lagi-lagi. Saya dengar Belanda melancarkan agresi dan membawa para petinggi dari ibu kota. Bagaimana menurut sekalian, Bung? Ya, mereka juga sudah mulai menyerang kota-kota di Sumatera, termasuk di sini. Kita harus segera membuat keputusan. Berulang kali saya dengar di radio hari ini. Mereka juga mengatakan bahwa Republik Indonesia sudah bubar karena Soekarno-Hatta sudah menyerah dan ditangkap. Gawat jika Belanda menyiarkan berita-berita kosong seperti itu. Kita tidak boleh menyerah dengan mudah. Aku sempat diberi kepercayaan oleh Presiden. Jika terjadi suatu hal yang darurat, aku harus segera membentuk pemerintahan sementara. Namun, saya juga sempat mendengar bahwa Belanda melakukan penyortiran surat di perbatasan. Kemungkinan, bila Pak Presiden mengirimkan mandatnya, itu juga akan ditahan. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bung? Kita harus segera membentuk pemerintahan darurat. Sekarang, Mereka sepakat untuk membentuk pemerintahan darurat sementara. Ketiganya segera bergegas mengatur strategi. Pak, Belanda sudah sampai di Bandara Todung. Kita harus segera keluar dari sini dan bekerja untuk mengelabui Belanda. Belanda sudah menyerang Medan, Jambi, dan Bukit Tinggi. Halaban, tempat terpencil di selatan Payakumbuh. Kemungkinan Belanda tidak mengetahuinya. Aku kenal dengan seorang petani di sana, Pak Yaya. Kalau begitu, kita berdua menuju Halaban dan membentuk pemerintahan darurat. Mari kita beritahu para petinggi yang ada di Sumatera. Baiklah, rombongan polisi dan TNI akan pergi ke utara. Rombongan polisi akan berhenti di Rawa Pasaman. Sedangkan saya akan terus ke Aceh. Baiklah, semoga berhasil. Semoga berhasil juga. Saya harus bertugas. Kepala Polisi Sumatera Barat, Sulaiman Effendi sudah menunggu saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari itu juga mereka berpencar dan melaksanakan strategi. Syafruddin dan Tengku Muhammad Hasan meninggalkan Bukit Tinggi menuju Halaban, Sumatera Barat. Hal ini dilakukan demi menghindari sergapan Belanda agar dapat menyusun pemerintahan darurat bersama petinggi negara yang lain dengan segera.
Sesampainya di Halaban, keduanya disambut oleh Sultan Muhammad Rashid selaku Gubernur Militer Sumatera Barat. Rashid tiba terlebih dahulu bersama petinggi lain setelah dihubungi untuk segera menuju Halaban sebelumnya. Bagaimana Pak perjalanannya? Alhamdulillah. Sudah lama? Tidak Pak, saya baru saja datang. Kita masih harus berjalan sebentar ke arah sana. Ayo. Hari demi hari, Belanda semakin menyebarkan propaganda bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada. Mereka bahkan menyebutkan bahwa Republik Indonesia hanyalah gerakan pemberontakan yang mengganggu kedaulatan Hindia Belanda. Oleh karena itu, keputusan harus segera diambil. Syafruddin dan para petinggi Sumatera bekerja sama menyusun dan mempersiapkan pemerintahan darurat, sembari menunggu surat mandat dari Presiden. Bagaimana sudah dapat Presiden? Bagus, Gimana? Besok kita diskusikan bersama. Hasil sidang pada tanggal 22 Desember 1948, walaupun secara resmi kawat Presiden Soekarno belum diterima, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, diputuskan untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia hingga waktu yang memungkinkan untuk pemerintah Republik Indonesia kembali memimpin. Esok, pada tanggal 23 Desember, kita akan sebarluaskan berita bahwa Indonesia masih memiliki kedaulatan untuk menghindari sergapan Belanda. Pemerintahan dilaksanakan secara nomaden. Bentuk susunan Kabinet Darurat Republik Indonesia ialah Mr. Syafruddin Prarinegara sebagai Ketua PDRI, Menteri Pertahanan, Belanda mengira bahwa dengan ditawannya pemimpin kita yang tertinggi, pemimpin lain akan putus asa. Negara RI tidak tergantung pada Soekarno-Hatta. Sekalipun kedua pemimpin itu sangat berharga bagi kita, Patah, tumbuh, hilang, berganti. Merdeka! jangan lupa bawa radio itu. Kita akan memerlukannya untuk komunikasi kita nanti. Itu percuma. Belanda bisa menyadapnya kapan saja. Kita memerlukan sandi. Kita memang memerlukan sandi. Oleh karena itu, aku sudah meminta Rashid untuk mengurusnya. Ya, aku sedang mengurusnya. Ya sudah, ayo kita berangkat. Pemerintah darurat mulai menjalankan pemerintahan secara nomaden setelah menyebarkan berita bahwa Indonesia tidak bergantung pada Soekarno-Hatta.
Berita berdirinya pemerintahan darurat mulanya disebarkan melalui pemancar radio YBJ 6 dari Kota Tinggi, Sumatera Barat ke pemancar radio India VWX2 di New Delhi. Setelah berhasil diterima oleh A.A. Maramis selaku Duta Besar Indonesia untuk India, berita diteruskan ke Rangon, Myanmar, dan tersebar hingga New York, Amerika Serikat. Berita kemunculan PDRI sebagai pengganti roda pemerintahan Yogyakarta membuat dunia internasional menganggap negara Republik Indonesia masih ada. Setelah pengeluaran resolusi Dewan Keamanan PBB, Belanda menolak dan melancarkan propaganda bahwa RI sudah tidak ada lagi. Dasar orang-orang udik. Ada apa? Saya membawa surat dari Sultan. Sultan? G. Jenderal Sultan Hamengkubuwono. Lung, baca ini. Berikan surat ini kepada Sultan. Tolong beritahu beliau untuk berkoordinasi dengan Komandan TNI setempat. Kita akan menyusun rencana. G. Jenderal. Ini. Kamu kan orang pintar. Kamu harus membantu saya membangun strategi serangan dalam rapat divisi nanti. Tapi Jenderal. Sudahlah, pergilah. Siap Jenderal. Terima kasih atas kehadirannya, Komandan Wadikres Divisi 1, Divisi 2, dan Divisi 3. Beberapa waktu yang lalu, Jenderal Sudirman diberi surat oleh Sultan Hamengkubuwono. Tujuan kita di sini adalah untuk menyiapkan suatu penerangan agar dunia tahu bahwa Indonesia masih ada. Pertama, serangan ini harus dilakukan berskala besar dan berada di lokasi pelaksanaannya KTN. Aba-aba serangan dimulai ketika sirena Belanda berbunyi pukul 6. Belanda tidak akan menduga. Kedua, kita membutuhkan seorang pemuda yang dapat berbahasa asing sebagai jembatan antara Indonesia dengan dunia di rapat KTN nanti.
these two countries. Please, Indonesia. Vandaag Latin. Laatste. Indonesië is Nederland geworden. Excuse me. Vandaag Latin. We zien dat Indonesië nog steeds bestaat. Ketiga, kita harus menyebarkan berita ini ke seluruh dunia melalui radio dan wartawan asing agar dunia tahu Indonesia masih ada dan memiliki kedaulatan. Pada hari ini, 1 Maret 1949, kami, bangsa Indonesia, berhasil menduduki wilayah kami, Yogyakarta, mulai pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Meskipun hanya sekitar 6 jam, serangan ini sangat berarti bagi kami, bangsa Indonesia. Selain mengorbankan semangat rakyat kembali, serangan ini telah membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih mempunyai kedaulatan. Melalui pemancar radio Auri PC2 yang ada di Playen, Gunung Kidul, berita serangan umum 1 Maret dipancarkan ke Bukit Tinggi, kemudian diteruskan ke India, ke Rangon, Myanmar, dan disebarkan ke New York, Amerika Serikat. Berita serangan ini membuka mata dunia bahwa propaganda Belanda tidaklah benar. Pihak Amerika semakin mendesak Belanda untuk kembali mengadakan perundingan. United Nations Commission for Indonesia membawa perwakilan dari kedua negara ke meja perundingan pada 17 April 1949. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Herman van Rooyen. Perundingan ini dimulai pada 14 April 1949 dan diakhiri pada 7 Mei 1949 dengan disetujuinya Perjanjian Rum-Rooyen. Isi perjanjian ini yaitu, pihak Indonesia bersedia mengeluarkan perintah kepada pengikut RI yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Pihak Indonesia juga bersedia untuk mengikuti konferensi di Den Haag, sedangkan pihak Belanda menyetujui kembalinya Republik Indonesia ke Yogyakarta dan menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Gaat u met optimistische verwachtingen naar Leek succes? Ik wil zeggen met andere woorden, verwacht u... Apa yang harus kita lakukan sekarang? Volhemich, kita patuhi saja peraturan itu. Kita sudah sejauh ini untuk menguasai Indonesia lagi. Benar, para pemimpin Indonesia sudah berada di tangan kita. Sedikit lagi, kita pasti akan menang. Tidak akan menang jika kita dibawa pergi Dewan Keamanan PBB. Kita masih bisa berjuang saat konferensi di Den Haag. Jika kita memberontak sekarang, justru Indonesia yang akan mendapatkan keuntungan. Baiklah, turuti saja perjanjian itu. Tarik mundur semua pasukan di Yogyakarta dan lepaskan Soekarno. Apakah ini akhirnya? Haiman! Bung, sepertinya akan ada kabar baik hari ini. Semoga saja. Aku merasa sedih atas kemerdekaan Indonesia yang tak kunjung mendapat pengakuan ini. Tapi, aku tidak sengaja mendengar mengenai perjanjian Rum-Rooyen dari Belanda itu. Semoga kabar baik itu benar adanya. Benar kan, Hatta? Akan ada kabar baik hari ini. Ya, mungkin saja. Mereka membawa berita hukuman mati untuk kita. Ya, silakan. Lanjutkan, saudara.
Berdasarkan hasil perjanjian Rumloyen, Anda dibebaskan dan boleh kembali lagi ke Yogyakarta. Ini kesempatan kita untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan kita. Lagi. Tunggu, bisakah kau menjelaskan apa saja yang terjadi pada perjanjian itu? Berdasarkan surat tersebut, Sultan Hamengkubuwono IX merapikan kembali struktur organisasi pemerintahan serta membangun kembali kepolisian negara. Beliau juga mempersiapkan kembalinya tahanan politik dan mengatur penarikan mundur pasukan Belanda. Setelah ditarik dari pos-pos kabupaten selama 5 hari sebelumnya, tentara Belanda benar-benar diusir dari kota Yogyakarta pada hari ke-6, tanggal 29 Juni 1949 dengan rel kereta api sebagai batas pemisahnya. Kemudian, tentara Belanda menuju ke Semarang. Kanjeng Sri Sultan. Ana apa? Tentara Londo sampun miyos saking Yogyakarta, Kanjeng. Senani. Injih, Kanjeng. Kakoro? Injih, Kanjeng. Ya Allah, alhamdulillah. Injih, Kanjeng. Ya wis, gendang siapno naskah lan surat-surate kono. Injih, Kanjeng. Pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 1949, kekuasaan pemerintah di seluruh daerah istimewa Yogyakarta kembali di tangan pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan lagi di ibu kota Yogyakarta. Atas penetapan Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, maka buat sementara waktu kekuasaan pemerintah Republik baik sipil maupun militer di daerah istimewa Yogyakarta dipegang dan dijalankan oleh Menteri Negara Koordinator Keamanan dengan dibantu oleh segala badan pemerintahan dan alat kekuasaan serta pegawai negeri yang ada dan yang akan datang di daerah istimewa Yogyakarta. Segala badan dan peraturan negara Republik Indonesia yang ada sebelum hari dan tanggal pengembalian kekuasaan di tangan pemerintah Republik Indonesia langsung berlaku selama tidak diadakan ketentuan lain. Setelah keadaan mengizinkan, maka segera Paduka Yang Mulia Presiden, Paduka Yang Mulia Wakil Presiden, serta anggota-anggota pemerintah Republik Indonesia lainnya akan kembali ke Yogyakarta. Yogyakarta, 30 Juni 1949. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Negara Koordinator Keamanan Hamengkubuwono IX. Banyak pihak yang menghendaki Jenderal Sudirman untuk kembali ke Yogyakarta,
tetapi tidak digubris, karena beliau masih cemas dan waspada, sehingga dikirimlah surat Sinuwun dari ibu kota. Ada apa? Saya hendak menyampaikan surat. Ada apa lagi? Sugeng Enjing Jenderal. Saya hendak menyampaikan surat panggilan kembali ke Yogyakarta. Jenderal? Apakah Belanda sudah benar-benar mundur? Nggih, Jenderal. Para petinggi sudah memastikan kalau mereka sudah benar-benar mundur. Aku resah. Berkali-kali Belanda melakukan hal seperti itu. Tetapi mereka tetap curang dan merusak semua seperti tidak terjadi apapun. Pastikan pasukan TNI masuk terlebih dahulu ke dalam kota. Setelah itu, baru aku mau kembali. Aku tidak mau diperdayai oleh sinyo-sinyo itu lagi. Baik, Jenderal. Parjo. Siap, Jenderal. Ada apa gerangan Anda memanggil saya? Cari informasi untuk masuk ke Yogyakarta dan selalu laporkan kondisi tiap front dari komandan brigade. Siap, Jenderal. Ayo, ndang disiapno kabeh. Soekarno Hatta arepe teko. Senang bertemu denganmu lagi. Saya juga senang bertemu dengan Anda. Seperti melihat harapan kemerdekaan. Di mana para kabinet kalian? Semua berpisah saat berada di pengasingan. Terima kasih sudah menjaga Yogyakarta selama kami pergi. Tentu berat harus menghadapi tentara-tentara Belanda itu. Ya, memang sudah menjadi kewajiban saya. Oh ya, bagaimana kabar PDRI di Bukit Tinggi? Dan Sudirman sedang bersemangat untuk bergerilya. Aku sudah mengirim utusan kepada Safruddin. Semoga mereka segera cepat kembali ke Yogyakarta. Perjuangan PDRI memang begitu berat. Semoga ia dapat segera ke sini. Semoga Sudirman juga segera mendapatkan kabar itu. Semoga dia segera cepat kembali ke Yogyakarta. Saya dengar Sudirman sedang sakit parah. Saat itu saya mengirimkan surat padanya tentang pertemuan Dewan Keamanan PBB. Dia justru meminta saya untuk membahasnya dengan Letkol Soeharto. Begitulah Sudirman. Dia memang sangat bersemangat dalam bergerilya. Apa yang terjadi pada saat itu? Ya, aku mendengar dari tentara di Bangka bahwa terjadi serangan pada 1 Maret lalu. Tentara itu tidak menjelaskan secara jelas. Ya, memang tentara Republik Indonesia berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Tetapi harus mundur karena banyak serangan Belanda dari segala penjuru Yogyakarta. Luar biasa. Tentara kita ini memang luar biasa. Bagaimana jika kita akhiri pembicaraan ini? Kalian pasti lelah. Silahkan istirahat. Saya ada beberapa urusan keraton. Silakan Anda mengurus urusan Anda terlebih dahulu. Kami akan menghabiskan makanan di sini. Silakan. Setelah pengiriman beberapa telegram pemanggilan kepada PDRI tidak berjalan dengan baik, Hatta kemudian mengutus Muhammad Nasir untuk membujuk Syafruddin ke Yogyakarta agar dapat memulai perundingan mengenai dualisme pemerintahan sebelum Belanda mengambil celah. Apapun alasanmu kembali, saya tidak akan menerimanya.
Maaf Bung, mari kita bahas dengan keadaan dingin. Indonesia harus segera menyelesaikan dualisme pemerintahan antara PDRI dengan pemerintahan Republik Indonesia. Berikut surat panggilan dari Bung Karno untuk datang ke ibu kota Yogyakarta. Tidak bisa. Ini bukan perjuangan saya saja. PDRI sudah berjuang dengan menaruhkan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Indonesia. Bagaimana dengan mudah bisa seperti ini? Tapi ini demi kebaikan bangsa Indonesia. Sebentar. Saya harus berunding dengan kabinet darurat terlebih dahulu. Jenderal Sudirman memutuskan untuk turun gunung. Namun, beliau tidak langsung memasuki kota Yogyakarta, melainkan mampir ke rumah Lurah Maguwo karena beliau masih waspada dan ingin mengamati keadaan. Mengetahui hal ini, Letkol Soeharto menyempatkan diri ke sana untuk membujuk Jenderal Sudirman masuk kota Yogyakarta. Jenderal, keadaan di ibu kota sudah aman dan berada di bawah kekuasaan TNI sekarang. Mengapa Anda tetap bersikukuh untuk melakukan gerilya? Aku sudah tahu berita itu. Aku hanya waspada dengan gerakan Belanda. Ayolah Jenderal, kami sangat menantikan kehadiranmu di ibu kota. Sebegitu pentingkah keberadaanku di sana? Ya Jenderal, kehadiran Anda sangat penting di ibu kota. Baiklah. Setelah gerilyaku selesai, aku akan segera kembali ke Yogyakarta. Baik Jenderal. Setelah berhasil membujuk Syafruddin, Muhammad Natsir dan rombongan PDRI menuju Yogyakarta. Sesampainya di sana, rombongan diantar menuju keraton dan disambut oleh Sultan Hamengkubuwono IX, Muhammad Hatta, dan para petinggi yang lain. Akhirnya datang juga. Silakan tasnya bisa dibawakan. Ayo, mari. Kedatangan Letkol Soeharto untuk meyakinkan Jenderal Sudirman kembali berhasil. Jenderal Sudirman akhirnya berkenan masuk ibu kota. Sampainya di Yogyakarta, beliau diantar menemui Presiden Soekarno sebelum menginspeksi barisan TNI di alun-alun Keraton Yogyakarta. Hormat saya, Pak Presiden. Akhirnya kau datang, Dirman. Mengapa? Sangat sulit untuk membujukmu ke ibu kota. Mari berpelukan sekali lagi. Ada apa, Bapak Presiden? Saya lihat tadi belum diabadikan. Upacara penyambutan resmi para pemimpin Republik Indonesia di ibu kota dilaksanakan dengan penuh hikmat pada sore hari. Lihat ibu berdiri. Syafruddin Prawira Negara bertindak sebagai pimpinan inspektur upacara. Juga didampingi oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Mas, intanmu ter
berdoa. Soalnya ki kayak dewa gak bisa ini bukan nggak usah kurang alon mon. Rasa tas ah, rasa habis. Oke, si, balen. Backup. Ngomong, record. Terus, lari terus. Bolang si bolang, si bocah berbual. itu lagi shoot di gubuk tua gitu guys. It's a wrap. Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 23 Agustus.